Apa benar golok itu bisa dibuat berdasarkan pesanan? Artinya kan golok ini berbagai macam jenis. Yang saya tahu ada golok tebang, Iya, iya. golok tarung, Iya, ada golok atraksi, iya, ada golok yang memang pusaka. iya. Nah, kita bicara masalah golok yang berisi golok pusaka. Benar itu Kang, ada yang seperti itu? Ada, iya. Dan Akang bisa membuat yang untuk seperti itu? Bisa. 7 look. Itu kan 7 look itu. 7 look itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Dari sini dilukin sama kita. Oh, yang ada gigi-gigi Iya. itu? Oke. Apa keris? Iya. Look. Iya. Kan ada yang look 7, ada yang look 5 kan itu. Betul. Iya. Itu kalau look 7 itu 7 tahun bikinnya itu. Tiap mulut itu tanggal 14 itu ya baru kita bikin. Udah cuma 1 hari bikinnya itu. Setahun sekali? Setahun sekali. Bulan mulut tanggal 14 itu. Terpaksa karena dia marah. Terpaksa, iya. Dia itu marah, saya juga kesel kan, iya. Kan udah ketahuan saya lagi sakit kan, gitu. Kok nggak ngerti banget? Iya, nggak ngerti. Waktu itu saya langsung dibikin. Iya, akhir kemudian itu dibawa pulang lah si goloknya itu. Langsung sama dia lagi ngasah gitu, lagi ditajemin itu, ada orang yang lewat. Ya tahu-tahunya dibacok sama dia. Makan korban 3 kali. 3 orang? 3 orang itu. Oh, pembawaannya jadi... Perbawaannya itu sangar, si bedog itu. Akibat suasana hati membuatnya Akang pun lagi marah. Lagi marah saya itu. Versus golok pasar. Iya. Oke. Mau dites sama saya nih. Dites. Nah, ya. Gini Kang, ngetesnya agak dekat di sini Kang, di depan sini. Tuh. Terakan. Wow, iya. Gila, gompal. Gompal kan? Lihat nggak? Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini jam 1:30 malam, tepatnya gue sedang berada di salah satu wilayah di daerah Banten. Tujuan gue kesini sudah lama ya, gue mendengar ada salah seorang yang bisa dibilang seorang empu yang bisa membuat senjata, dan beliau sudah turun-temurun kurang lebih 7 generasi, dan ini kemampuannya sangat langka. Beliau menggunakan bahan-bahan yang memang masih persis apa yang digunakan oleh leluhur kita dulu. Kalau mungkin lu dengar sekarang kan bahan orang buat golok ada bahan besi baja D3 dan segala macam, enggak. Beliau masih dengan contoh salah satunya per andong dan hal-hal seperti itu yang mungkin secara kualitas akan jauh lebih kuat dibanding apa senjata-senjata yang beredar sekarang. Dan barang-barangnya pun bisa dibilang sangat istimewa. Mulai barang yang biasa dan barang yang memang berisi. Iya, lu pengen tahu kan? Gue juga pengen tahu soalnya. Gue beruntung bro, hari ini gue bisa menemukan orangnya setelah sekitar 3-4 bulan gue cari-cari. Gue mendapatkan informasi tentang orang ini dari yang mungkin lo tahu. Salah seorang pemandi jenazah, mukanya jelek banget, nanti gue taruh mukanya. Dia yang nganter gue ke sini, ternyata dia kenal bro. Mau tahu mukanya kayak gimana? Langsung gue perkenalkan dengan Bu Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gini dong, nah kayak anak muda. Nah, Bu Yanto, ini terus terang nih, saya mohon maaf saya ganggu tengah malam jam 1:30 pagi kayak gini ya. Iya. Tadi udah tidur ya? Iya. Aduh, gue gedor-gedor bro. Bu Yanto, saya dengar udah lama nih tentang Bu Yanto yang memang kabarnya hanya membuat senjata-senjata pesanan. Iya, pesanan. Bu Yanto ini awal mulanya bergelut di bisnis ini nih sejak kapan nih Bu nih kalau boleh tahu? Tim Jelajah Malam sedang berada di Banten untuk mendatangi seorang empu pembuat golok yang bernama Empu Yanto, yang mewarisi keahlian membuat golok khusus dari keluarganya secara turun-temurun. Dengan peralatan peninggalan dari buyutnya,
Empu Yanto mampu membuat golok dengan kualitas terbaik. Di sini kita juga akan membahas bagaimana benda ini sering menjadi pusaka yang menyimpan kekuatan mistis di dalamnya. Bagaimana proses pembuatan dari golok tersebut dan apa saja efek yang dirasakan oleh pemiliknya. Mari kita ikuti perbincangan dengan Empu Yanto hingga selesai. Udah ada sih 30 tahun mah itu. 30 tahun? Iya. Ini memang gimana awalnya bisa bikin seperti ini, kenapa? Turun menurun dari leluhur saya gitu. Dari buyut-buyut? Iya, iya. Berarti ini usaha memang nggak baru sekarang, sudah meneruskan dari Iya, bapak, iya. kakek, Dari buyut itu. sudah berapa keturunan ini kalau boleh tahu membuat seperti ini? Saya itu udah ketujuh turunan itu saya. Turunan ke-7. Iya, Oke. Bu Yanto sendiri membuat sudah 30 tahunan. iya, iya. Artinya anggaplah 30 kurang lebih sudah 300 tahun lebih berarti ya. Iya, iya. Kiraan ya. Perkiraan itu. Dan metode yang dipakai pun masih sama seperti buyut yang dulu. Iya, iya. Dan itulah kenapa Empu nggak memakai bahan-bahan baru yang beredar sekarang ya. Iya. Masih benar-benar bahan tradisional. Masih saya. Oke. Berarti dari zaman, bisa dibilang zaman kolonial Belanda pun sudah keluarga ini sudah membuat ini ya. Iya, udah ada. Waktu itu bapaknya yang mengajarkan berarti. Iya, bapak saya yang mengajarin saya itu. Metodenya seperti apa tuh cara bikinnya? Metodenya itu ya gitu, ditempuh itunya. Barang-barang itunya, besinya itu. Bahan dasarnya Bahan dasar dari per mobil itu. per mobil. Iya. Oke. Kenapa pakai per mobil? Kan itu baja kan. Biar tajam itu si hasil itunya. Bedognya itu. Bilahnya Iya. akan jauh lebih tajam kalau menggunakan bahan per. Iya. Kan itu per ada nomor 1, nomor 2 kan ada. Oh gitu. Iya. Artinya kalau di generasi sekarang pakainya per, di generasi yang dulu itu pas menggunakannya bahan apa tuh yang kualitasnya sama dengan per? Baja selap. Baja selap tuh apa tuh? Yang luarnya itu bukan baja, tapi dalamnya baja. Itu lebih bagus. Disebut bagus ya, bagus itu. Cuman ada yang bagus, ada yang jelek sih. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang itu mah yang lebih bagus itu dari per khusus. Iya. Oh kalau mungkin di zaman dulu mungkin bahan pernya per Delman Andong gitu ya. Iya. Itu yang terbaik ya dulu ya. Yang terbaik sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi apakah bahannya itu masih gampang didapetin? Susah. Agak susah lah. Iya. Artinya kalaupun ada itu harganya mahal sekali ya. Iya. Waktu dulu kan itu per Andong. Yang bagus itu. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Oke. Tapi sekarang kan udah langka itunya. Udah sulit barang. Udah sulit barangnya. Ternyata ada yang bagus lagi sekarang. Kan itu per mobil. Per mobil. Iya. Kalau per mobil kan itunya lebih tajam dari per Andong. Justru lebih tajam. Iya. Tapi kualitas bahannya Hampir sama. hampir sama. Iya. Hampir sama itu. Dan bedanya dengan per mobil dengan bahan material yang lain ini di saat pembuatan apa? Kalau yang dari besi biasa itu kan terlalu lembek itunya, besinya itu. Tapi per mobil itu lebih keras. Oke. Lebih tajam lagi gitu itunya. Kalau diadu sama-sama bilah yang per ini akan menang dibanding besi ya? Iya. Oke. Ya kalau dari besi biasa lah gitu ya. Itu kan nggak tajam itu. Biarpun sama kita di terasin itunya, barangnya, bedog itu. Tapi nggak tajam itu. Nggak akan bisa tajam-tajam Iya, enggak. Kalau dari per mobil itu lebih tajam dia itu, lebih keras. Hasilnya pun Hasilnya lebih bagus itu. Ya kalau saya bikin bedog itu bang,
Jadi ngejaga apa namanya? Kualitas Mutu kan gampang. Terus. Jaga mutu berarti. Iya, jaga mutu itu. Jadi bikin bedog itu saya mah kalau ada yang pesan ngejaga apa namanya? Ngejaga mutu, jangan Ngejaga asal-asalan gitu ya. Iya, yang nggak asal-asalan lah saya. Itu salah satu alasan kenapa Akang ini nggak bikin partai massal ya, karena biar dikit tapi berkualitas ya. Iya. Nah ini karena saya tertariknya gini Kang, Akang bikin sedikit aja itu nama Akang sudah saya dengar. Artinya ada seorang empu di wilayah Banten yang goloknya ini memang luar biasa. Nah berarti teknik yang Akang gunakan ini masih menggunakan teknik Manual. Iya, manual saya. masih persis seperti buyut-buyut. Iya. Kalau yang saya lihat kan di pasar ini juga banyak sekali yang jual golok Kang ya. Iya. Nah menurut Akang tuh kualitasnya gimana tuh Kang? Yang udah berada di pasaran tuh? Ya ada yang bagus itu ya, golok itu. Ada yang jelek itu golok itu. Nah cara untuk tahunya golok bagus dan jelek itu gimana Kang? Ya kalau saya mau beli ya itu si bedog itu saya bawa sendiri dulu dari rumah itu. Apa pisau, apa bedog kan gitu. Buatan Akang sendiri? Iya, buatan saya sendiri itu. Jadi sama saya dites. Cara ngetesnya? Cara ngetesnya itu golok yang di pasar itu sama pisau saya dikupas sama saya. Besinya dikupas? Iya, besinya itu dikupas. Kalau kekupas itu jelek itu. Oh gitu? Iya. Wah, gue masih agak gagal paham nih. Besi mengupas besi bro, bukan besi mengupas paya ya. Ini sorry, kita habis ini bisa pause sebentar. Kang, gue pengen tahu nih. Kan karena kalau gue kan orangnya di saat gue bicara sama orang, gue pengen sebuah pembuktian. Iya. Sekarang buktiin ke saya kalau goloknya Akang bisa mengupas besi. Bisa. Bisa? Iya. Lu pengen tahu kan? Kita tantangin bro. Ayo, gue pengen lihat Kang habis ini, oke? Iya, Pause. oke. Pause dulu. Nah ini dia bro. Ini golok yang biasa dijual di pasar dan biasa banyak di Facebook itu ya. Iya. Kalau kita ngelihat mungkin goloknya sekilas, wow, ini kinclong. Lu bisa ngaca di sini. Buat kita orang awam pasti udah menganggapnya ini golok yang bagus. Iya. Tapi kan secara kualitas orang awam kayaknya nggak paham Kang. Iya. Nah untuk membuktikan ini dengan disandingkan dengan golok buatan Akang. Iya, ini buat bikin apa namanya? Apa ayo? Apa namanya? Udah buat aja. Ini bikin dari saya ini. Buatan sendiri. Iya, buatan sendiri. Tempaan sendiri. Iya. Versus golok pasar. Iya. Oke? Mau dites sama saya nih. Dites. Nah, Iya. gini Kang, ngetesnya agak dekat di sini Kang, di depan sini. Tuh. Kerak kan? Udah. Wow, iya. Gila, gompal loh. Gompal kan? Lihat nggak? Gue nyari serpihannya cuy. Gokil. Iya. Oh iya, ini mah wah gompal bro. Iya. Besi ketemu besi. Besi ketemu besi. Tapi yang ini baja, yang ini bukan. Maaf Kang, ini punya Akang. Iya. Wah. Gak apa-apa. Sorry. Di sini. Di sini. Iya, mulus bro. Lihat. Besi ketemu besi loh ini. Serpihannya dia masih pada nempel di ujung nih. Iya. Tapi mulus. Gila, sorry. Ini dilihat tuh, bro. Tuh, kena ini tadi. Artinya memang beda kelas ya. Beda kelas. Jadi bisa dibilang masalah kilau atau sekilap atau segala macam itu bukan jaminan. Dia itu bukan terbaik. Iya. Ini dengan bahan yang ibaratnya seperti kecil pisau ini aja sudah bisa mengalahkan yang besar, gagah dan kinclong. Iya. Bukan main brother. Nih, nggak kaleng-kaleng dibuktiin. Ini bisa nyiyangin besi bro, bukan main. Nih Bang Kang. Oh gitu. Tadi itu gue masih mikir pas ente ngomong tuh,
dites, ente bawa ke pasar, dikupas begitu. Gue pikir emang pisang lo kupas. Beneran dari kupas. Bener, dan ini gompal langsung ya. Dan ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Iya. Kalau saya kan sering lihat, bro, kita sering lihat ya di Facebook, di segala macam, di YouTube. Itu mereka hanya menebas, batang keras. Menebas ini, menebas itu. Ini besi, bro. Diginiin kayak kue lapis. Dan tadi kalau lo ngelihat itunya tuh, serpihannya pada ke bawah ya tadi ya. Iya. Oh gitu, Kang. Memang. Oh iya, bener. Sorry Kang, pegang Kang. Sorry Kang, nih gue pengen kasih lihat, bro. Nih, ini serpihannya nih. Ya. Kelihatan nggak sih? Besi yang berhasil tadi dipapras, digituin. Padahal secara bobot ini jauh lebih berat, Kang ya. Iya. Lebih berat. Ini besinya, wow, iya loh. Wah, oke. Kang, ini kalau misalnya dengan bahan yang bagus, Akang bikin, misalnya dapat, misalnya nih, anggaplah penonton, wah, saya punya tuh bekas apa namanya, bekas andong zaman dulu. Iya. Kan itu bahannya baik kan? Iya. Itu kalau dibikinnya bener-bener bagus, bisa buat putus paku ya? Bisa. Bisa itu. Oh gitu? Iya. Minat kan tuh? Gue juga minat. Bisa putus paku? Bisa. Oh. Dan ciri-ciri golok yang kurang bagus itu apa, Kang? Selain kalau tadi kan udah bisa dilihat nih, secara materialnya dia lembek. Iya. Ya kan? Kalah jauh sama ini. Dan apa lagi kira-kira, Kang? Berat gini ya. Sama saya mah udah ketahuan besinya itu. Dari dipegang aja udah ketahuan. Iya. Udah tahu. Yang baja, yang bukan baja. Hanya dengan dipegang. Iya. Dari berat jenisnya ketahuan. Iya. Udah ketahuan. Oke. Wah. Ini gokil sih. Ya kinclong kan. Iya. Iya, kalau kita beli di Facebook tuh, kita beli di YouTube, orang kan main kinclong-kinclongan yang penting bisa ngaca, jualnya Iya. mahal. Ternyata nggak jaminan. Nggak jaminan itu. Hanya buat hiasan. Iya. Iya. Kalau ya yang ini kan jelek kan. Nggak kinclong sama itu. Tapi tajamnya, kerasnya ini. Baja sama ini kan hampir sama baja. Tapi kan yang jeleknya itu. Oh gitu. Iya. Ibaratnya ini cowok boyband, sama yang ini pendaki ya? Iya, Oh. iya. Promosi. Artinya tampang keren dengan kayak gini-gini bukan sebuah jaminan sebuah senjata itu tajam dan kuat ya. Bukan. Oke, ini saya Kang ya, jadi dapat pelajaran lah nih dari Kang yang jelasin ini. Oh gitu. Ini tapi kalau baharang ini kan ini bisa dibilang kinclongnya kalah dong sama ini. Iya. Apakah ini juga bisa saya bikin mengkilap seperti itu? Bisa. Bisa juga Bisa. ya. Tapi apakah nanti akan jadi sebuah kelemahan atau kalau dia Enggak. enggak juga? Enggak. Ini udah bawaan dari besinya. Oh gitu. Kalau besi yang model ini memang kayak gini, Iya. nggak bisa mengkilap kayak tadi. Bisa. Oh bisa tetap. Bisa tetap. Mm-mm. Lebih kinclong dari situ. Malah ini lebih kinclong dari ini. Iya. Kan ini kan baja, yang ini bukan kan gitu. Nah kalau di yang sekarang itu kan saya ngelihat tuh beberapa orang di Facebook di mana menawarkan, wih ini bahan dengan bangganya kan mereka, ini bahan saya D3 dan segala macam. Nah menurut Akang itu pernah Akang megang bahan itu, yang D3 itu? Udah pernah. Nah itu menurut Akang gimana tuh? Secara kualitas, secara ini kelemahannya dan kelebihannya apa? Memang dia itu Lebih apa dia? lebih bagus. Yang itu. Yang D3 itu? Iya. Kelebihannya kenapa tuh dia? Kelebihannya lebih keras. Lebih keras lagi? Iya. Hampir ngebanding sama itu kerahal. Kerahal itu apa ya? Kerahal itu kelahar. Oh kelahar. Iya. Kelahar roda itu? Iya, hampir sama itu. Berarti Akang andai kata
bisa punya bahan D3-nya, Akang pun pengen bikin dari D3 gitu. Apa nih? Bahan D3 tadi tuh. Baja D3. Iya, iya. Berarti kendalanya karena Akang nggak punya link bahannya gitu ya? Nggak punya. Andaikan punya itu akan jadi lebih bagus. Lebih bagus itu. Oke. Dan itu dengan per masih setara juga? Iya, hampir sama lah. Hampir sama ya? Iya. Nah, Kang, ini sebuah pertanyaan saya selama ini ya. Banyak yang bilang dulu, terutama teman-teman lama saya, ini golok dari kakek gue nih, ini ada isinya. Iya. Dan ini yang nggak ada isinya nih. Nah, itu dari sudut pandang Akang nih sebagai seorang empu ya. Apa benar golok itu bisa dibuat berdasarkan pesanan? Artinya kan golok ini berbagai macam jenis. Yang saya tahu ada golok tebang, Iya. Iya. golok tarung, Iya. ada golok atraksi, Iya. ada golok yang memang pusaka. Iya. Nah, kita bicara masalah golok yang berisi golok pusaka. Bener itu Kang, ada yang seperti itu? Ada, iya. Dan Akang bisa membuat yang untuk seperti itu? Bisa. Oke. Artinya di sini Akang, misalnya, anggaplah saya mau mesen, Kang, saya mau mesen golok yang berisi. Nah, isinya ini, proses Akang membuat golok yang berisi dan tidak berisi ini bedanya apa, Kang? Kan sama-sama golok. Iya, iya. Apakah itu ada ritual atau puasa atau apa gimana? Ada. Ada yang bikin itu kalau apa namanya? Golok 7 itu apa? 7 turun. 7 eluk. Itu kan 7 eluk itu. 7 eluk itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Dari sini dilukin sama kita. Oh, yang ada gigi-gigi Iya. itu. Oke. Apa keris? Iya. Eluk. Iya. Kan ada yang eluk 7, ada yang eluk 5 kan itu. Betul. Iya. Itu kalau eluk 7 itu 7 tahun bikinnya itu. Tiap mulut itu tanggal 14 itu ya baru kita bikin. Udah cuma 1 hari bikinnya itu. Setahun sekali? Setahun sekali. Bulan Mulud tanggal 14 itu. Artinya bisa memakan waktu 1 luk 1 tahun, 1 luk 1 tahun. Iya. Itu bikinnya itu. Spesial banget ya. Iya. Resikonya itu kalau sekarang ya 1 hari itu bulan Mulud itu ya, tanggal 14 itu nyampe 1 juta lah, nyampe. Kalau sekarang itu. Per 1 hari hitungannya? Iya. Per 7 hari berarti 7 juta? Iya. Itu nggak ada harganya itu. Iya. Itu barang seni udah. Iya. Udah ngisi sorangan itu. Kan kita apa namanya? Kalau di sini rasulan. Apa tuh? Tawasul. Oh, tawasulan. Iya. Oke. Tiap bikin 1, kan kita purus dulu ya. Purusnya. Itu cuma 1 hari. Udah ditaruh lagi. Sampai tahun depan lagi? Tahun depan lagi itu dihituin lagi gitu. Kalau ada 12 liuk, berarti 12 tahun? 12 tahun itu bikinnya itu. Wah. Tapi itu yang tadi Akang bilang itu per luk itu 1 juta. Itu kalau itu di tangan langsung dari Akang. Iya. Kalau udah di tangan kedua, ketiga, itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Karena saya ada kawan sendiri yang pernah beli seperti itu harganya nggak masuk akal. Iya. Selain apa namanya bikin itu bedog itu ya, keris ya. Itu saya bari puasa itu. Itunya. Ya bikinnya itu 1 hari itu. Pengerjaan itu sambil puasa? Iya, sambil puasa saya. Udah. Kalau bikin purus kan kita. Udah, cuman 1 hari bikin purus, udah ditaruh lagi gitu sama kita. Itunya bikin. Nah, apa namanya barangnya itu. Ntar mulut lagi 14-nya. Sambil puasa saya bikin lagi gitu isinya. Looknya itu. Sampai selesai itu kalau look 7 itu. Gitu. Oke. Nah, perbedaannya barang ini kan artinya barang spesial ya. Iya. Yang pesanan yang ada isinya lah bahasanya. Iya.
perbedaannya dia dengan golok-golok lain yang Akang juga buat tapi tanpa isi, itu apa sih menurut Akang? Kalau nggak itu apa namanya, kalau nggak diisi ya paling 1 hari bisa 1 jam lah, bukan 1 hari, bukan 1 jam bisa keral itunya, selesai lah. Bisa selesai. Iya, Kalau yang diisi bertahun-tahun. bertahun-tahun. Kalau yang diisi cuman hanya itu aja paling 1 hari juga bisa, tapi udah ada isinya. Dan cuman galak lah, minta galak sama orang itu. Kan itu mah nggak kesebutnya gagak ngelak. Isunya itu, purusnya itu. Apa tuh? Kenapa tuh? Dari purus bikinnya itu. Dan cuman galak gitu itu sama orang. Di saat saya bawa yang isian itu, Iya. pembawaan saya jadi galak. Iya. Pengaruh ke Pengaruh dari goloknya, goloknya ke si orangnya. ke si orangnya itu. Oke. Ada. 1 hari juga bisa bikinnya itu. Artinya mungkin jawara-jawara zaman dulu ya. Iya. Kenapa dia punya golok pusaka? Itu membuat dia percaya diri ya kan? Iya. Salah satunya itu. Sangar Sangar. dia itu kalau bawa barang yang itu. Kalau yang Luk 7 itu enggak. Nah. Enggak sangar. Nah, itu menarik tuh. Kenapa tuh? Kan itu apa namanya, pembuatannya itu 7 tahun. Kalau Luk 7, kalau Luk 5 tahun gitu. Kenapa dia bisa nggak sangar? Nggak sangar, yang apa namanya, yang dibawa sama orang itu bawanya adem dari goloknya itu. Oh, itulah kenapa tergantung kitanya yang itunya, yang bawanya itu. Mau sangar kita perbaunin golok. Artinya lebih sempurna. Iya, lebih sempurna. Kalau yang tadi kan bawaannya udah gagasan aja ya. Iya. Kalau yang ini kan tergantung. Situasi kita lagi terdesak, Iya. ini bisa jadi galak. Iya. Oh gitu. Ada. Artinya kesabaran Empu ini sendiri untuk membuat sesuatu tuh bisa menjadi sempurna atau biasa aja. Jadi Iya. golok isian pun bisa Akang bilang ini punya kelas-kelas juga. Iya, bisa kelas-kelas itu. Ya kalau kelas Ada yang nomor 1 apa namanya, ada yang nomor 2 kan gitu. Tergantung kelasnya. Oke, wah saya baru tahu. Bener, berarti isiannya pun berbeda ya. Iya. Cakep. Gila. Nih bro, nih baru dari Empu nih. Ini udah langka nih. Kenapa gue mau cari jauh-jauh 1:30 malam bro, gue gedor-gedor rumahnya. Lu bayangin tuh. Kalau gue nggak penting-penting banget mah nggak bakalan. Ya, Oke kita lanjut. Ya. Nah artinya suasana hati sang pembuat ini mempengaruhi isi dari golok itu sendiri. Iya. Nah Kang, artinya kalau saya tangkap dari pembicaraan kita barusan, pembuatan sebuah golok itu, pembuatan dalam tanda kutip golok yang berisi ya, Iya. itu bisa terpengaruh dari suasana hati si pembuat. Iya. Nah, artinya di sini apakah pernah ada contoh misalnya Akang membuat sebuah golok dengan suasana hati yang seperti apa dan hasilnya menjadi gimana tuh Kang? Ya waktu dulu ada kan, yang pesen sama saya. Pesen itu sama saya, udah deal kan sama saya itu, yang pesen. Ya ternyata dia pulang, habis pulang saya yang itunya kan saya sakit. Habis dia mesen, Iya. Akang sakit. Iya. Heeh. Itu kan sama saya udah dijanji cuman 3 hari. Ternyata dia udah 3 hari itu belum dikerjain sama saya itu, si goloknya itu. Karena sakit. Karena sakit saya. Ya itu marah sama saya, langsung lah, lagi sakit itu dibikin. Terpaksa karena dia marah. Terpaksa, iya. Dia itu marah, saya juga Kesel. kan, iya. Kan udah ketahuan saya lagi sakit kan, gitu. Kok nggak ngerti banget? Iya, nggak ngerti. Ya waktu itu saya langsung dibikin. Ya akhir kemudian itu dibawa pulang lah si goloknya itu. Langsung sama dia lagi ngasah gitu, lagi
tajemin itu, ada orang yang lewat. Saya tahu-taunya dibacok sama dia, sama bedog itu. Makan korban 3 kali. 3 orang. 3 orang itu. Oh, pembawaannya jadi Perbawaannya itu sangar si bedog itu. akibat suasana hati Iya. membuatnya Akang pun lagi marah. Lagi marah saya itu. Nggak tahu kan saya lagi sakit kan. Bener. Iya. Iya, oh, kita sakit-sakit kok masih Iya, dipaksa kan iya. gitu. Biarpun janji kan, kecuali saya lagi nggak sakit kan. Namanya ingkar janji. Ingkar janji kan. Namanya sakit siapa yang tahu Iya, kan? iya. Dan itu contoh, artinya orang yang mesen ini ibaratnya kena malapetakannya lah ya. Iya, iya. Akibat ini dibuat dengan hawa marah, Hawa marah. dipegangnya pun jadi marah. Jadi marah dia. Ya, akhir kemudian dia pulang lagi sini. Balik lagi ke sini. Bawa golok itu? Bawa golok itu. Oke. Suruh dibetulin lagi sama saya. Ternyata sama saya dibetulin lagi. Tapi sampai sekarang lah. Nggak kebeja itu makan orang itu. Oh, artinya dibalik lagi ke sini untuk disempurnakan. Iya, goloknya. iya. Akang bikinnya pun dengan adem. Dengan adem. Heeh. Iya. Saya baru tahu, Kang. Iya. Nah, bisa seperti itu ya. Wah. Nah, Kang, lain kali kalau buat golok abis nonton lawak, Kang, jadi seneng itu. Gila. Dia marah, goloknya ngamuk loh. Itu hal kayak gitu menurut Akang kenapa bisa seperti itu, Kang? Nggak tahu sih lah. Ada perbawaan dari sononya. Dari turun-temurun ya, Akang ya. Turun itu. Artinya membuat ini pakai hati ya. Pakai hati ya. Nah, itulah bro kenapa Akang ini nggak buat produksi massal. Dia membuatnya pakai hati dan sesuai dengan pesanan orangnya itu sendiri Iya. ya. Pesanan ini kan artinya bisa dari bentuk bilah, Iya. panjang bilah, Iya. bentuk gagang, mau dimainkan untuk apa ya kan? Iya. Itu semua bisa speknya sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Iya. Kalau di pasaran kita nggak bisa milih, Kang ya. Iya. Tahu-taunya gitu kan. Iya. Karena contoh golok ini kan bisa dibilang yang model ini tuh lebih enak buat tebang Iya, ya. iya buat tebang itu. Buat tebang karena secara bobot pun juga Iya. berat, enak, buat tebang pun enak, lebih dapat gitu. Iya. Tapi kan ada yang untuk golok main, Iya. golok iya. tarung, golok atraksi ya kan. Iya. Wah, ini sih keren banget sih. Keren. Nah, kan saya ada pertanyaan. Saya pernah ke salah seorang kawan dulu zaman saya kuliah. Bapaknya sudah meninggal. Iya. Dan bapaknya ini kebetulan dia orang kejawen lah anggap. Iya. Dia punya banyak sekali pusaka, ada sebuah kamar yang setiap malam tertentu saat bapaknya masih hidup itu sering dibakar dupa atau Iya. segala macam seperti itu. Dan akhirnya bapaknya ini meninggal. Iya. Di saat bapaknya meninggal, anaknya nggak ada yang ngerti itu, nggak ada yang ngurusin. Dan di malam-malam tertentu yang mungkin biasanya bapaknya melakukan sesuatu di ruangan itu, ini senjata ini didengar dari luar itu ada saya, Kang. Kayak burak, kayak ada orang marah-marah di dalam. Iya. Nah, itu kenapa tuh, Kang? Itu dari leluhur dia Yang mengisi itu. yang mengisi itu si golok-golok itu. Oh, gitu. Iya. Artinya mereka biasa, mungkin perjanjiannya ini golok dirawat. Iya. Akhir kemudian kan yang punya itu meninggal kan. Iya. Bener. Anak-anaknya nggak bisa ngurus, nggak tahu kan. Nggak tahu dan nggak ngerti. Iya, nggak ngerti itu. Tahu-taunya kadang-kadang kan mahbumnya itu sama anak-anaknya. Penerusnya. Iya, penerusnya. Tapi aku sama orang tua itu nggak diunjukin. Nggak diajari. Iya, nggak diajarin itu. Ngerawatnya itu. Iya, mungkin anak-anak sekarang kan, ya maaf ya, apa sih itu nggak percaya. Iya, nggak percayaan. Akhirnya ini membuat suasana di rumah itu juga jadi nggak Iya, nyaman ya. Iya, Bisa terjadi memang kayak gitu. banyak. Banyak. Iya. Oke. Bukan terjadi lagi, banyak. Banyak. Iya, di sini juga banyak lah. Daerah-daerah sini juga banyak. Oh gitu. Iya. Mungkin golok peninggalan kakeknya, Iya, gitu-gitu. Buyut-buyutnya itu. Ya mungkin saat pembuatan itu, ya mungkin entah dulu mesennya sama buyutnya Akang juga ya. Iya, iya. Dan Iya. mesennya ada isinya. Iya. Waktu yang 7 luk itu sama. Oh gimana tuh ceritanya tuh? Iya, sama gitu kalau nggak diurus.
gitu. Oke. Artinya memang harus ada perawatan spesial ya Iya. untuk Tiap tusuk. mulut kan itunya dipandiinnya itu. Nah, artinya kalaupun ada yang mesen seperti itu, ada yang mesen, saya pengen yang ada isinya. Akang mungkin juga lihat orangnya juga ya, Iya. nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan dia itu. Kalau apa namanya budak balagajur ya. Hah? Aduh, iya. Oh, anak undandalan. Yang lihat tampangnya udah berangasan Iya. ya kan? Nggak mau saya bikinin. Kan buatnya buat bukan buat bener kan, buat jahat kan. Bener. Iya. Iya. Iya kalau Ustad mau bikin, ya saya bikinin kan. Iya. Udah bisa mengontrol emosi. Iya. Gitu. Iya. Gue jadi makin tahu nih mulut Bang Golok. Lanjut. Balik lagi ke proses pembuatan. Dari leluhurnya Akang ini sampai sekarang yang Akang buat, itu perbedaannya apa Kang dalam metode pembuatannya? Ya waktu dulu kan sama ini nih, sama perup ya yang bikin itunya tatakan, tatakannya itu sama palunya, sama capit-capitnya itu dari tangan bikinnya. Bukan dari capit, bukan dari palu. Bikinnya begini lah. Menggunakan tangan? Menggunakan tangan itu. Bikinnya waktu dulu itu. Cuman saya mah udah ke-7 turunan kan. Saya mah nggak tahu lah. Tapi itu barangnya masih di sini? Masih ada di sini. Dan itu yang akan gunakan untuk membuat golok ini? Iya. Waktu dulu itu. Waktu kakek-kakek saya. Leluhur lah? Leluhur saya itu. Oh. Berarti turun-temurun ini diwariskan ke generasi. Sekarang di generasinya Akang masih menggunakan wadah yang sama. Iya. Yang dulu konon oleh buyutnya leluhurnya itu digunakan menggunakan tangan. Iya. Dan ini mungkin yang membuat barang-barang yang Akang bikin itu ya bisa dibilang spesial lah ya. Iya. Wah, ini gila sih bro. Karena ada seri-serinya itu. Seri-serinya? Iya. Maksudnya seri-serinya itu apa? Seri itu. Tungku itu. Oh gitu? Ada. Itu serinya itu menunjukkan apanya tuh? Kelamaannya dia gitu. Udah Tahun pembuatannya? Iya, pembuatannya itu. Wow, gokil. Kang, kenapa sih Akang masih mau meneruskan pekerjaan yang sudah turun-temurun, tradisi dari nenek moyang leluhur ya bisa dibilang. Kan di era sekarang banyak sekali pekerjaan di luar sana yang mungkin bisa menjadi pilihan gitu. Kenapa Akang memilih untuk tetap meneruskan ini? Saya waktu dulu itu udah kan bapak saya itu waktu dulu kan cuman memang masih banyak ya yang adik-adik saya, kakak-kakak saya itu nggak bisa meneruskan ini. Cuman saya yang bisa gitu. Dari anak-anaknya nggak semuanya bisa untuk ini. Iya. Dari anak-anaknya itu nggak bisa. Kebanyakannya itu. Kakaknya pun udah nyoba, nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Ternyata saya yang bisa itu. Oh, itulah alasannya Akang kenapa akhirnya memilih untuk meneruskan ini. Kalau bukan Akang siapa lagi? Iya. Oke. Ya bisa dibilang ini kan sebuah seni ya. Iya. Seni leluhur kita, warisan budaya kita. Yang kalau nggak dijaga ya mungkin kalau ya maaf Akang nerusin ya mungkin ini bisa punah. Iya. Iya kan? Iya. Ini mungkin besi-besi ini yang bahan pembuatannya itu udah nggak ada artinya. Iya. Karena nggak ada yang punya ilmunya. Iya. Ini kan dari sini satu kecamatan ini nggak cuma saya yang ada di sini. Iya. Desa Wirasinga itu. Satu kecamatan. Ya bisa kebayang sih di Banten ini. Berarti Banten kan terkenal zaman dulunya adalah wilayah para jawara. Iya. Artinya buyut-buyut Akang ini mungkin tidak terhitung jawara-jawara dulu yang bikin sama keturunan Akang ya. Ini kan saluran dari Bogor ini mah. Apa tuh? Ini Pandai itu. Oh gitu. Iya. Oh. Dari Bogor. Sejarahnya gimana tuh dari Bogor? Sejarahnya dari Bogor itu kan waktu dulu sampai sekarang kan pertama itu daerah Bogor kan. Penyaungan. Itu bedog itu adanya itu. Kalau sekarang kan banyak. Betul. Di daerah-daerah mana juga ada kan. Iya.
Tapi zaman dulu itu dengan cuman daerah Bogor. Bogor. Iya. Empu Gandring, Empu itu kan ada di situ. Kuburannya ada. Ada bener ya? Iya. Si Akang kalau mau bikin ya ini cuman di sana cuman paesannya aja ditungku sama kita. Besok bisa bikin. Gitu. Iya. Cuman 1 malam tapa itu. Paesan itu apa sih, Kang? Yang meninggal kan itu batunya itu. Batu nisan ya? Batu nisannya itu. Cuman ditungku sama kita 1 malam. Dengan cara begitu? Iya. Bisa. Besok bisa itu bikin bedog itu. Sakti kan? Iya. Iya. Dan itu bener? Iya bener. Oke. Iya. Dan bisa dibilang golok ini kan terkenalnya itu adalah senjata tradisional itu 2 wilayah yang setahu saya, Jakarta dan Banten, Iya. yang terkenal dengan Iya. budaya goloknya. Iya. Mungkin kalau Bogor mungkin yang terkenal golok Ciomas, Cibatu ya? Bukan. Mana tuh? Baja selap itu. Baja selap kesebutnya. Bedanya gimana tuh? Iya. Kan ini nih bedog yang ini. Sama kita dibelah. Dan diselapin sama baja, sama per mobil itu. Dari sini. Ada yang dilipat. Ini kan dilebarin nih. Ada yang dilipat. Yang baja itu di dalam adanya. Tapi ini aja yang luaran ya. Atau bukan baja. Tapi dalamnya baja. Itu daerah Bogor itu. Itu hasilnya lebih bagus yang begitu atau yang murni per dibikin langsung? Yang lebih bagus itu per langsung. Oh, secara kualitas. Iya. Karena bahannya nggak ada yang empuk gitu ya? Iya. Oke. Cuman ya kalau yang daerah Bogor itu kalau di belah ininya enak ngasahnya, empuk. Cepet tajam? Iya, cepet tajam. Dan cuman kekuatan nggak sebanding sama per. Iya. Gitu. Bener. Nah ini ada yang menarik nih Kang. Tadi ada salah satu golok yang Akang ini ya tadi. Satu yang Akang bilang ini sudah 4 tahun dari pembuatan ini hanya diamplas aja. Iya. Dan itu belum diasah. Iya. Tapi saya pegang tadi sudah tajam luar biasa. Iya. Nah ini menarik nih buat saya Kang. Kok bisa itu yang namanya untuk menjadi sebuah logam tajam itu kan artinya harus ada proses yang namanya pengasahan lah. Iya. Baik itu manual maupun yang sudah canggih. Iya. Nah itu kenapa bisa goloknya Akang itu tanpa belum diasah sudah tajam? Saya juga nggak tahu. Iya. Iyalah, saya juga nggak tahu itu. Itu kayaknya dari besinya itu. Bro, minta tolong bro. Yang panjang itu, ini gue pengen ini. Itu. Nah, ini bro, gue pengen ngasih lihat nih tadi. Ya kan itu bekarat enggak? Tongolin muka dulu. Nih, nah jelek kan mukanya, udah Iya cabut. kan hitam. Kan hitam dulu. Nih bro, ini golok yang bukan golok ya, apa nih bahasanya? Pedang ya? Betul. Itek Namanya ini. Iya. Tipis ramping ya. Iya. Mirip-mirip samurai ya. Iya. Ini belum diasah, bro. Cuman hanya diamplas itu. Cuma diamplas aja, tapi ini wow. Bro. Ini tangan atau leher putus. Yakin gua. Iya. Ya kan? Gue pegang kayak dan ini Kalian sama ini ya. jangan udah malam gue pernah ini soalnya mau subuh. Ini berarti tergantung bahannya juga. Tergantung bahannya. Ini dari per andong. Iya. Kalau per mobil bisa seperti ini? Bisa. Tergantung kita nyipuhnya. Tersebutnya nyipuh kalau di sini. Nah, gini Kang, yang buat najemin itu.
Yang saya maksud itu, ini kan logika saya orang awam nih, orang bodoh yang nggak mengerti. Sebuah barang yang baru dipukul-pukul, Iya, belum diasah, bisa setajam ini. iya, Kalau menurut saya sudah begini kan harusnya di tempat-tempat yang lain yang saya lihat itu sudah melalui proses pengasahan. iya, iya. Kenapa bisa setajam ini? Iya, Nah, maksudnya gini, apakah golok-golok yang lain juga bisa tajam seperti ini sebelum diasah? bisa, bisa. Berarti emang metode pembuatannya Iya, iya, yang memungkinkan dia sudah tajam dari awal. iya, iya. Itu yang saya pengen tahu, Kang. Nah, gini, Kang. Ini kita dari tadi sudah bicara banyak cerita, banyak teori, banyak segala macam nih. Mm-mm. Kalau saya kan orangnya gini, Kang. Saya ngebuktiin sesuatu itu, saya nggak mau setengah-setengah. Iya, Saya pengen tantang Akang. Saya pengen mesen golok sama Akang. bisa. Saya pengen lihat proses pembuatannya sampai jadi, dan saya pengen tahu setajam apa dan sekuat apa golok Iya, buatan Akang. iya, bisa, Bisa? bisa. Tantangan saya diterima? Iya, Oke, kita sama. Deal. Deal? Iya. Gue demen nih. Bro, kalau gue gitu bro, gue datang ke orang tuh, gue nggak cuma sekedar bahasanya Prabowo omon-omon. Kita sudah mendengarkan sejarahnya, kita sudah mendengarkan teknik pembuatannya, bahkan beberapa kisah yang menggunakannya. Sekarang gue pengen melihat proses pembuatannya, dan ini akan saya videoin, Kang ya. iya, Saya videoin dari proses awal sampai selesai, sampai ke tangan saya. iya. Oke, lu pengen tahu kan ceritanya kayak gimana? Ikutin di episode selanjutnya. Hah, yeah. Oke, brother. Nah, Kang, buat Akang sendiri ini pesanan barang-barang golok ini pernah dari mana aja sih, Kang? Dan yang terjauh itu di mana? Yang terjauh itu Kalimantan, Lampung, itu paling jauh buatan saya itu. Oh, karena masih hanya dari mulut ke mulut ya? Iya, iya, Oke. Artinya mudah-mudahan kalau setelah ini ada yang pesan nih, misalnya anggaplah orang Batam, karena penonton saya kan ada yang dari Singapura, dari mana, iya. mau pesan ke Akang. Apakah Akang bisa menyediakan? Siap, Siap ya? iya, Nah, satu lagi. Ini masalah ini nih, kalau mending-mending kayak saya nih kan, mendingan saya beli langsung ke empunya dibanding saya beli di toko. iya, iya, Ya kan? Iya. Harganya udah bisa 3-4 kali lipat. iya, Nah, iya. pertanyaan saya, kalau penonton ada yang mau pesan ke Akang, golok-golok buat karya Akang sendiri, saya pengen tahu harga rate terendahnya sampai yang termahal Akang jual dari Akang langsung berapa sih, Kang? Paling mahal itu paling 1 juta lah. Paling 1 juta. Iya, paling mahal. Itu yang paling mahal Yang paling mahal itu. dari Akang langsung. Iya, iya, Kalau udah ke tangan kedua ketiga Akang nggak tahu ya harga. iya, iya itu. Oke. Nah, yang termurahnya sendiri Paling ukuran gocap lah. ada yang begitu juga ya? Iya, ada. Oke. Oke, bro. Tuh lu bisa dengar kan, harganya pun masih sangat masuk akal. Ya mudah-mudahan kalau para penonton ada yang pingin mesen dari Akang, Iya, insya Allah Akang bisa ini ya. siap. Nah, karena Akangnya udah ngizinin, gue publikasiin, nanti nomor teleponnya Akang akan gue ini taruh di sini ya. Boleh, Iya, Kang ya? Iya, iya. Heeh. Nanti mungkin Akang misalnya ada yang mesen, mekanismenya seperti yang orang normal, dia ada uang panjarnya, Iya, Akang kerjain, selesai, Iya. dilunasin, dikirim. iya, iya. Untuk sementara mungkin ke seluruh Indonesia bisa ya? Bisa. Oke, cakep brother. Nah bro, lu denger sendiri kan? Tantangan gue udah diterima oleh Empu Yanto untuk membuat golok dengan spesifikasi yang gue mau. Dan itu akan gue siarkan nanti di episode kedua ya. Dari awal masih berupa bahan ya. Iya, Dari berupa bahan sampai proses penempaan. iya. Dan saya pengen ini Kang, yang tadi yang penasaran saya adalah di mana bahan yang saya pesan itu, golok yang saya pesan belum Akang proses apa namanya? Belum dibikin. Belum ditajamin apa namanya? Belum diasah. Iya, belum diasah. Iya, Itu sudah setajam apa? Iya. Saya pengen lihat kan ini tajam banget nih dan Iya. ini belum diasah. iya, Saya pengen barang saya sebelum diasah, saya pengen tahu barang seperti apa. Saya tes di sebuah benda, setelah itu akan lanjutkan sampai tajam dan bedanya seperti apa. iya, Oke, diterima ya. iya, diterima. Pede. Nih bukan main nih. Lu lihat tampangnya kayak mirip Yayan Ruhian kan? Iya. Wah. Oke, Bro. Kita ketemu di episode selanjutnya. Kang, kita ketemu lagi besok di saat kita membuat golok. Iya. Oke. Gua Arfi dari Jajah Malam dan
Empu Yanto undur diri dulu. Iya. Kita ketemu saat kita nempa golok besok. Siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.